Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 dengan materi yang berjudul Konsep Ittihad dan Hulul dalam Filsafat Tasawuf. Nah, di sini saya sedang membandingkan antara buku dan juga jurnal. Untuk jurnal pertama yang berjudul Telaah Filsafat Ketuhanan dalam Hulul, Ittihad dan Wahdatul Wujud sebagai ekspresi transendensi spiritual dalam tasawuf falsafi, dan juga buku kedua yaitu Ittihad dan Hulul dalam Pandangan Al-Ghazali. Baiklah, pada jurnal yang pertama, dalam konsep ittihad, dalam tradisi tasawuf falasi, ittihad merupakan konsep yang menggambarkan penyatuan antara hamba dan Tuhan melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kesatuan ataupun penyatuan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi dari abad ke-9 yang menekankan pentingnya proses fana, yaitu lenyapnya ego diri dan baka ataupun kekekalan dalam sifat-sifat ilahi. Nah, pada konsep hulul secara etimologis, hulul berasal dari kata akar bahasa Arab yaitu halla yahilu hulalan yang berarti menetap atau bersemayam. Dalam konteks sufitik, hulul merujuk pada keyakinan bahwa Tuhan dapat hadir ataupun bersemayam dalam diri manusia tertentu yang telah menyucikan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan melalui proses fana dan juga proses waka. Nah, apa itu proses fana? Proses fana yaitu lenyapnya ego duniawi, dan proses baka yaitu kekekalan dalam sifat-sifat Tuhan. Dalam ajaran Al-Halaj tentang lahut dan nasut, pandangan Al-Halaj yaitu Tuhan memiliki dua aspek sifat. Yang pertama sifat lahut ataupun ketuhanan, dan juga sifat rasut yaitu kemanusiaan. Al-Halaj berpendapat bahwa manusia juga memiliki keduanya, dan ketika seorang hamba mencapai makam fana, maka sifat-sifat rasutnya lenyap dan sifat ilahiynya lahut atau hadir secara intens di dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan hulul, yaitu Tuhan mengambil tempat dalam diri manusia tertentu. Saya akan melanjutkan pada buku kedua, yaitu Ittihad dan Hulul dalam Pandangan Al-Ghazali, dengan membahas makna fana dan baka sebagai pintu ittihad. Dalam tradisi sufisme, fana dan baka menempati posisi sangat signifikan. Mengingat begitu signifikan posisi fana dalam tasawuf, sampai Ahmad Sirhindi, orang tokoh sufi dan pembaharu Islam dari India, menempatkan fana sebagai esensi tasawuf atau mistisisme Islam. 16 sementara itu sejalan dengan At-Taftazani, di samping menempatkan fana sebagai salah satu unsur mutlak. Sebagai saudara kembar, fana dan baka diartikulasikan dengan menggunakan preposisi tertentu. Fana yang secara harfiah berarti lenyap dan hancur diartikulasikan dengan preposisi an, sehingga menjadi fanaan, berarti kosong dari sesuatu, melupakan, atau tidak menyadari sesuatu. Sedangkan baka yang secara harfiah berarti tetap dan tinggal, biasanya diartikulasikan dengan preposisi bi, sehingga menjadi baka. Artinya diisi dengan sesuatu hidup atau bersama sesuatu. Fana dikonotasikan sebagai nafi negatif, sedangkan baka dinotifikasikan sebagai isbat, sehingga bertemu di dalamnya dua hal, yakni yang positif dan yang bersifat negatif. Kemudian, eksplorasi konsep hulul. Al-hulul merupakan salah satu konsep dalam aliran tasawuf sebagai tipe lain dari faham ittihad yang diajarkan Bayazid, dan pertama kali dikembangkan oleh Husain ibnu Mansur al-Halaj. Pengertian hulul secara singkat adalah Tuhan mengambil tempat dalam diri manusia tertentu yang sucilah melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Secara etimologi, hulul merupakan masdar dari kata halla yuhillu hulul yang bermakna
tinggal dan menetapkan. Demikian pula dapat bermakna penempatan, penyinaran, penurunan, menjehana, merintis, menepati. Ajaran ini dimulai dari pandangan Al-Halalj yang mengatakan bahwa Allah memiliki dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Sifat ini oleh Al-Halalj dikembangkan oleh Al-Halalj bahwa demikianlah manusia di samping memiliki sifat kemanusiaan juga memiliki sifat ketuhanannya dalam dirinya.